Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur hari ini kita dipertemukan kembali di dalam ibadah minggu pertama. Edmund Chan di dalam bukunya yang berjudul Rod and Wings menuliskan, secara alamiah, natur sebagai manusia berdosa membuat kita menjadi para pencari kenyamanan, bukan pencari Tuhan. Sehingga ada kalanya kita merasa jauh dari Tuhan dan tidak berdaya. Namun sesungguhnya hanya Tuhan yang mampu memuaskan segala hasrat kita, sehingga kita dimampukan untuk hidup sesuai rancangannya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Juni tahun 2021. Dan kita tahu sama-sama bahwa tahun ini adalah bukan tahun yang mudah untuk kita lewati. Ada begitu banyak masalah, tantangan, kesulitan yang kita alami di tahun ini. Terlebih pandemi yang masih ada di tengah-tengah kita saat ini. Tapi kita percaya dengan Tuhan kita akan mampu melewati semuanya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, melewati setiap badai kehidupan dalam hidup kita. Mari kita mau tetap setia datang beribadah, menaikkan setiap ucapan syukur kita sama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Kita tenangkan hati pikiran kita. Biarlah kita boleh sungguh masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Dengan hati yang fokus, pikiran yang fokus untuk datang menyembah Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi, Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Bapak, ini setiap kami, Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang rindu menyembah Engkau, Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang rindu untuk datang padamu, Tuhan. Dan kami mau berserah penuh kepada Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau serahkan kepada Engkau. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang benar, Engkau Tuhan Allah yang gak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih, Tuhan, sudah mau datang menjadi juru selamat hidup kami, Tuhan. Terima kasih sudah mau mati bagi setiap kami, ya Bapa. Tuhan, kami mau menyatakan, Tuhan, bahwa kami mau setia ikut Engkau sampai akhir hidup kami, ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, dalam ibadah siang hari ini, Tuhan,
Engkau lawat setiap kami, Engkau lawat setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang jamah, Engkau yang berkati ya Bapa. Dan ibadah ini milik-Mu ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang berotoritas. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, saya menjemput Bapak, Ibu, jemaat-jemaat sekalian untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan membacakan nas Alkitab kita yang terambil dari kitab Yohanes, pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 23. Yohanes pasal ke-17 ayat 20 sampai 23. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari sekalian. Saudara-saudari sekalian boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing ataupun yang ada di layar televisi. Firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku." Amin. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan, membaca dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini saya mau mengundang seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita yang melimpah dari Tuhan. Kita mau menaikkan pujian sukacita melimpah. Ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yang bersukacita hari ini boleh sama-sama menari buat Tuhan kita. Takkan ku izinkan ketakutan karena imanku pada Yesus Tuhan, tak ada alasan tawar hati karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan
sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Biarlah hidup setiap kita boleh dipenuhi sukacita dari Tuhan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Sekali lagi, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Yang sudah terima sukacita dari Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudari sekalian. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mau rendahkan diri kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat terseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat terseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan
lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan kepada hambanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ibadah pada minggu ini. Biarlah ibadah minggu ini sungguh-sungguh kita boleh diberkati, dilawat Tuhan, meskipun kita ada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah membangun kesatuan dalam Kristus, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 23. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan kami saat ini ada firman Tuhan yang sebentar kami akan sama-sama renungkan. Biarlah Tuhan tolong beri kami hikmat, beri kami pengertian, supaya kami boleh memahami akan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh selaras dengan kehendak Tuhan, mencerminkan kemuliaan-Mu, dan bahkan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami siap untuk mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sering mendengar ada beberapa orang Kristen yang hidupnya sering menjadi batu sandungan bagi orang lain. Baik bagi orang percaya maupun bagi orang yang tidak percaya. Mungkin saudara pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Mungkin bahkan saudara pernah mengalami berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin saudara merasa, mengapa orang Kristen bisa seperti itu? Mengapa orang yang aktif di gereja, hidupnya tidak lebih daripada orang dunia? Saudara, jawabannya sebetulnya sangat sederhana sekali. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya belum menyatu dengan Kristus. Identitasnya hanya sekedar sebagai KTP. Kekristenannya hanya sekedar tanda bahwa dia orang Kristen. Tetapi kehidupannya belum menjadi pengikut Kristus. Kita hari ini malah mau belajar, bukan hanya menjadi murid saja, tetapi kita harus hidup seperti Yesus hidup. Kita harus menyatu dengan Kristus. Hari ini kalau kita seringkali mendengar ketika Yohanes pasal 17 ini diuraikan, seringkali kita berbicara tentang kesatuan. Kita harus satu dengan yang lain. Kita harus satu dengan sesama orang percaya.
Tetapi hari ini saya ingin supaya kita boleh belajar sungguh-sungguh untuk kita boleh hidup satu dengan Kristus, artinya kita betul-betul memiliki kesatuan dengan Kristus. Seperti Bapa dan Anak, seperti Bapa dan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan karena mereka satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan Yesus pada doanya di Yohanes pasal 17 ini untuk orang-orang yang sudah percaya kepadanya, untuk orang-orang yang bahkan akan percaya kepadanya, harus memiliki kesatuan itu seperti dia, yaitu Yesus dengan Bapanya yang satu. Dia ingin supaya Yesus dan kita ini menjadi satu. Satu dengan Yesus, satu dengan Bapa. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, dan kita pun ada di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja terbentuk, ya saudaraku, dimulai dari doa Yesus ini. Ya, sebelum gereja dibentuk, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga ada yang mengatakan bahwa dari beberapa sumber yang saya kutip, saudaraku, bahwa Yohanes 17 ini merupakan doa perpisahan atau doa imam besar. Ya, jadi ini doa yang sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa ini adalah doa yang terpanjang dalam seluruh kitab-kitab Injil. Dan sementara bagian-bagian awal amanat perpisahan ini ditujukan kepada murid-muridnya, yaitu kepada kita, dan bagian terakhir diarahkan kepada Bapa, yaitu ketika Yesus berkata, selagi Yesus menengadah ke langit di ayat yang pertama dan berdoa. Doa ini bertempat di waktu yang unik, saudaraku. Posisi doa ini tempatnya unik dalam pelayanan Yesus, yaitu pada akhir pemberian amanat perpisahannya kepada para pengikutnya dan menjelang permulaan kesengsaraannya. Begitu doa ini berakhir, peristiwa-peristiwa kesengsaraan dan berakhirnya kehidupan Yesus di dunia ini mendekat dengan cepat. Dalam doa ini untuk terakhir kalinya Yesus memberikan laporan pelayanannya seperti laporan pertanggungjawabannya kepada Sang Bapa yang mengutus dia melalui doa ini dan menyatakan ketergantungannya sepenuhnya kepada Bapa. Doa perpisahan ini terdiri dari 5 permohonan, ya. Kalau kita bisa ringkaskan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ini ada 5 permohonan dari Tuhan Yesus. Ya, ayat 1 sampai 5 permohonan untuk pemuliaan berdasarkan selesainya pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu ayat 6 sampai ayat yang ke-10 permohonan untuk para murid-muridnya. Dan ayat 11 sampai ayat 19 yaitu bagian yang ketiga dari permohonannya adalah permohonan untuk pemeliharaan dan pengudusan miliknya di dalam dunia. Yang keempat di ayat 20 sampai ayat yang ke-23, ayat yang kita baca tadi, yaitu permohonan untuk kesatuan miliknya. Dan permohonan yang kelima, yaitu permohonan untuk penyatuan miliknya dengan dirinya. Kalau diringkas, kalau dibagi menjadi 2, dari Yohanes pasal 17 ini, ayat 1 sampai ayat yang 19, doa Yesus untuk para muridnya. Khusus untuk ke-12 muridnya, saudaraku. Ya, 1 sudah mengkhianati Yesus, kemudian tinggal 11, saudaraku. Itu doa Yesus untuk mereka. Dan yang kedua, yaitu doa Yesus untuk semua orang percaya. Tidak disebutkan siapa, berarti saya dan saudara adalah yang didoakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Dan kita hari ini fokus ke bagian yang kedua yaitu doa Yesus untuk semua orang percaya. Kita fokus ke bagian ini di mana yang pertama doa Yesus ini nyata sekali di ayat 21, 22, dan 23. Yaitu yang diulang-ulang agar kita menjadi satu dengan Kristus. Yesus berdoa agar kita ini menjadi satu dalam Kristus. Dan yang kedua di ayat yang ke-24 di mana Kristus ada, di situ pun kita ada. Itu kerinduan Yesus, itu doa Yesus. Dan ayat 26 yaitu kasih Kristus ada di dalam kita. Baik, mari kita bagi menjadi
ketiga bagian ini, renungan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu utomnes unum sin, yaitu supaya mereka semua menjadi satu. Dalam bahasa Latin, utomnes unum sin, itu supaya mereka menjadi satu, dasarnya adalah Kristus dan Bapa yang mereka adalah satu. Saya sebutkan mereka supaya kita bisa memisahkan sementara bahwa Bapa adalah pribadi Allah pertama, kemudian anak Allah pribadi kedua. Mereka itu satu. Bapa tidak sama dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan Bapa. Untuk bisa kita mengerti ini saudaraku ya, bahwa Bapa dan Yesus itu berbeda, tetapi mereka itu setara. Mereka itu Allah, tetapi di dalam satu kesatuan. Ya, ini Allah Tritunggal di dalam Roh Kudus. Ya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu satu kesatuan dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, mereka tidak bisa dipisah-pisahkan. Tetapi dalam fungsinya mereka berbeda, tetapi mereka setara. Satu hakikat, tetapi tiga pribadi. Ya, pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan. Anak dan Bapa tidak bisa dipisahkan. Seperti anak tangga. Kita tidak bisa bilang sebelahnya bapak tangga, nggak bisa kan. Anak kunci, kita mau cari ibunya di mana? Ibu kunci, nggak ada. Ini adalah satu kesatuan, di mana satu tidak bisa dipisahkan dari lainnya. Begitu pula dengan kita. Kita harus satu dengan Kristus yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kalau Bapa dan Anak bisa satu, kenapa mereka bisa bersatu? Karena ada ketundukan dan ketaatan Kristus kepada Bapa. Yesus selama hidupnya di dunia ini kita bisa melihat apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya tidak bisa lepas dari Bapanya yang di surga. Apa yang diucapkan itu yang Bapa ingin sampaikan melalui Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan itu yang Yesus diperintahkan oleh Bapa untuk Yesus lakukan. Yesus mau supaya kita, orang-orang percaya, juga memiliki kesatuan itu di dalam Kristus. Yaitu apa yang kita katakan seperti yang Yesus mau supaya kita ucapkan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan seperti yang Yesus mau lakukan supaya kita lakukan. Itu menjadi satu kesatuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu dengan ketundukan dan ketaatan kita kepada Yesus, kepada firman-Nya. Untuk kita boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bukan apa yang saya mau lakukan. Disinilah ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Disitulah kesatuan itu bisa terjadi. Kesatuan yang sejati adalah apabila kita boleh menaati firman Tuhan. Menaati keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau bulan yang lalu kita belajar untuk kita boleh tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita itu selalu taat kepada firman Tuhan. Kita taat kepada pimpinannya agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketundukan atau ketaatan itu sungguh penting agar kita ini boleh betul-betul satu dengan Kristus. Sebab apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang kita lakukan juga, itu akan dilihat oleh orang lain. Bagaimana orang di dunia ini bisa melihat Kristus? Melalui kehidupan kita. Kita boleh dilihat oleh dunia ini, yang mereka tidak bisa melihat Kristus, tetapi mereka bisa melihat kehidupan kita. Bagaimana kita hidup seperti Kristus hidup. Saya teringat dengan seorang pendeta waktu itu berkhotbah. Bagaimana caranya agar dia bisa hidup seperti Kristus? Adalah ketika saat dia mau marah, dia mungkin mau memukul orang tersebut karena apa yang dilakukan orang tersebut begitu menjengkelkan, begitu membuat dia seolah-olah murka. Tetapi pada saat itu juga dia teringat, apa bila Yesus ada di sebelahnya, Yesus lakukan apa untuk orang itu? Dia membayangkan kalau Yesus ada di sebelahnya. Orang itu mengata-ngatain, orang itu membuat emosinya membara. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus terhadap orang itu? Yesus hanya tersenyum saja. Mungkin Yesus hanya mengampuni orang itu dan memaafkan orang itu, bahkan memberkati orang itu. Dan tidak dia marah, atau tidak dia membalas cacian dengan cacian. Sehingga
pendeta itu berkata, kalau Yesus lakukan hal itu, maka saya pun akan lakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan. Disitulah kesatuan kita dengan Kristus akan menjadi nyata. Yang kedua, kita bersama-sama dengan Kristus. Inilah doa kerinduan Yesus. Doa permohonan Yesus kepada Bapa, di mana aku ada, murid-muridku ada. Orang-orang yang percaya kepadaku ada bersama-sama dengan aku. Saudara, kira-kira tempat Yesus ada di mana? Saudara jangan membayangkan nanti waktu Yesus ada di sorga, kita akan sama-sama di sorga. Ya, itu betul. Tetapi selama ini kita masih ada di dunia. Ingat, Yesus waktu datang ke dunia ini, dia bukan cari istana. Yesus datang ke dunia ini bukan cari rumah sakit mewah dan megah, di mana ada fasilitas-fasilitas komplit yang tersedia di sana. Tetapi Yesus memilih untuk kandang domba, dia lahir. Dia mencari tempat-tempat yang mungkin tidak diingini oleh orang-orang kebanyakan. Yesus berada di tempat-tempat yang tidak semestinya bahkan untuk seorang nabi, untuk seorang yang termasyur, bahkan untuk Tuhan. Yesus sendiri pernah berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, artinya Yesus tidak punya bantal, saudaraku, untuk dia tidur. Tidak ada tempat yang nyaman untuk dia. Mungkin dia dari rumah satu ke rumah yang lain, dia tinggal di sana, saudaraku. Itulah tempat Yesus di mana Yesus berada. Dan pada saat itu kita melihat bahwa murid-muridnya bersama-sama dengan Yesus, kemana Yesus pergi, mereka ikut. Maka dari itu kalau kita orang-orang percaya pada saat ini, ingin memilih tempat yang enak-enak saja, hari ini kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau menjadi orang Kristen hanya ingin mau jadi hidupnya enak, serba kecukupan, bahkan duit berlimpah-limpah, selalu sehat, selalu, saudaraku, mungkin saudara sudah salah alamat. Kalau Yesus memilih tempat-tempat yang penuh kesulitan, penuh penderitaan, bukan kita cari kesulitan, Bapak Ibu, beda ya saudaraku ya. Tapi kita harus siap. Saya ajarkan kepada anak-anak saya belajar untuk bisa makan apa saja, menerima makanan apa saja. Ya, tentu saja bukan makanan sembarangan, saudaraku, makanan yang tidak sehat, saudaraku. Tapi cobalah makanan yang jangan, aku nggak suka ini, aku nggak suka sayur, aku nggak suka itu. Bayangkan ketika satu saat, ya kalau kami sih hamba Tuhan sudah biasa, sudah dibiasakan makan apa saja, kita menerima kondisi apa saja. Kalau kita diutus ke suatu desa, ke suatu pelayanan, pedalaman, kita siap makan apa saja. Kita menerima. Tidak boleh, aduh maaf aku nggak suka ini. Wah, kita sudah menolak. Dan ketika kita menolak, kita pun akan ditolak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi orang percaya berarti harus siap untuk berada di tempat-tempat yang mungkin kita tidak menginginkannya. Ketika kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin, aduh bau, saudaraku, karena mereka tidak biasa mandi. Kita mungkin pergi ke tempat-tempat pemukiman kumuh, di mana di sana ada orang-orang yang susah. Kita harus ada di sana, di mana seperti Yesus berada. Bayangkan, Yesus sengaja lewat kuburan, di mana di situ ada orang yang dikuasai oleh roh jahat. Bayangkan orang gila nggak mungkin baunya wangi, saudaraku. Tapi Yesus ada mau bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus melewati orang-orang kusta dan minta orang-orang kusta itu disembuhkan, saudaraku, bayangkan. Di mana itu orang-orang Yahudi, orang-orang pada umumnya selalu menghindari mereka. Tetapi Yesus justru menjumpai mereka, menjadi sahabat dan teman mereka, menyembuhkan mereka. Tempat-tempat Yesus adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita belajar. Di mana Yesus berada, kita pun harus siap untuk boleh berada di sana. Saudara, kalau dua orang sahabat, kita selalu akan melihat di mana dia ada, selalu ada dia. Ya, ada A, ada B. Ya, selalu bersama-sama. Ketika si A itu sendirian, kita akan bertanya, mana si B?
Saya sering kalau misalnya pergi ke Kartini, saudaraku, ketemu dengan jemaat di Kartini, selalu jemaat di sana bertanya, mana Semu? Loh, selalu ditanya seperti itu. Sebaliknya kalau Semu pergi ke Kartini, Semu ditanya, mana Muse? Karena menjadi satu kesatuan. Kita tidak boleh, ketika kita berada, disitulah Kristus harusnya berada. Jangan sampai kita berada, tetapi Kristus tidak bersama-sama dengan kita. Kita harus ada di tempat Yesus ada. Yang ketiga, kasih Kristus harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Kasih Kristus harus selalu nyata di dalam setiap perkataan, selalu pemikiran kita, di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Harus nyata. Bukan untuk supaya kita diselamatkan. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa kita berbuat yang baik bukan supaya kita diselamatkan. Kita berbuat yang baik, ingat ya, bukan untuk nambah pahala. Tetapi kita mau supaya dunia ini melihat Kristus di dalam kehidupan kita yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita boleh mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita boleh berbagi kasih karena kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Ini harus nyata, saudaraku. Kasih kita ini bukan harus dipelajari dengan kita membaca teori-teorinya. Tetapi kita sudah mengalami itu seharusnya ketika kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita boleh mengalami kasih-Nya. Kalau hari ini kita boleh menerima perjamuan kudus, kita boleh diingatkan akan tubuh dan darah-Nya yang sudah diberikan buat kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya dihukum. Tetapi Yesus yang menggantikan kita. Dia mengampuni kesalahan kita dan kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan hidup yang baru. Itu semua apa yang dilakukan oleh Tuhan 2000 tahun yang lalu buat kita. Maka dari itu kita sudah seharusnya hidup kita otomatis berbuat kasih kepada sesama kita. Bukan untuk cari pahala atau untuk mendapatkan keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Tetapi kita harus mengaplikasikan keselamatan itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yaitu yang nyata untuk kita boleh berbagi kasih kepada sesama kita. Baik kepada orang-orang yang sudah percaya maupun kepada orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu, seharusnya orang Kristen bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat buat orang lain. Seorang pemuda bertanya kepada pendetanya, dia bertanya, Bapak mulai kapan sih saya bisa menjadi berkat buat sesama kita? Pendeta itu bertanya kebalik kepada pemuda itu. Mulai kapankah lilin itu bisa menyinari sekelilingnya yang gelap? Sekali lagi, mulai kapankah lilin itu bisa bercahaya menerangi sekelilingnya yang gelap? Pemuda itu menjawab dengan cepat, sejak lilin itu dinyalakan. Tepat jawabanmu. Begitu pula dengan hidupmu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dunia ini, orang-orang lain di sekitarmu akan bisa melihat kehidupanmu yang berbeda. Karena Tuhan menjadikan engkau terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, seharusnya keberadaanmu dimanapun engkau berada, sudah bisa dirasakan dampaknya. Engkau bukan orang yang tidak berguna lagi, tetapi engkau adalah orang-orang yang berguna buat lingkunganmu, buat orang-orang di sekitarmu. Biarlah orang-orang di sekitarmu bisa merasakan kehadiranmu. Sebaliknya, jika tidak ada engkau, orang akan bertanya-tanya, di manakah dia? Jangan sampai orang di sekitar kita, wah untung dia tidak datang hari ini, untung tidak ada dia hari ini. Itu cilaka saudaraku. Tapi biarlah kita, harus keberadaan kita ini boleh dirasakan. Seperti adanya garam di tengah-tengah masakan yang kita makan. Ya, ketika tidak ada garam, loh kok tawar, kok gak enak, kok gak sedap. Tambahkanlah garam, baru rasanya sedap. Kehadiran kita seperti itu. Ketika ini tempat gelap, saudaraku, tidak ada terang, dibutuhkan cahaya. Kehadiran kita ketika datang, kita bisa membawa suasana yang indah, suasana yang penuh kasih, suasana di mana Kristus hadir di tengah-tengahnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kehadiran kita biarlah boleh menjadi berkat.
Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Saat ini Yesus sedang berdoa syafaat untuk kita yang ada di dunia ini. Supaya apa? Supaya kita ini boleh satu dengan Kristus. Supaya hidup kita itu sama seperti Kristus. Maka harus menjadi doa kita senantiasa juga. Nyanyian kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Dengan cara apa? Dengan taat dan tunduk kepadanya. Kemudian yang kedua yaitu sekali lagi saya mengulanginya bahwa kita harus mau berada di tempat Yesus berada. Di tempat-tempat yang mungkin tidak kita inginkan. Bukan tempat-tempat berdosa loh saudaraku ya. Tetapi tempat-tempat yang mungkin tidak nyaman buat kita. Tetapi kita boleh menjadi berkat buat mereka yang ada di sana. Dan yang ketiga, kita selalu boleh hidup di dalam kasih Kristus. Hidup kita boleh nyata kepada dunia ini. Di dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Mempermuliakan nama Tuhan. Dan jadi berkat buat orang lain. Melalui kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Jika digambarkan apa yang saya uraikan tadi 1, 2, dan 3. Maka kita bisa melihat seperti unus tako ini saudaraku. Di mana bagian demi bagian itu harus ada. Satu dengan yang lain harus saling melengkapi dan mengisi. Tidak boleh ada satu pun yang menonjolkan diri atau merasa diri paling hebat. Di situ mereka bisa saling bersatu, menyatu satu dengan yang lainnya. Coba kalau di situ ada satu yang diambil, maka itu akan roboh. Demikian juga kehidupan kita dengan Kristus harus menyatu seperti itu. Kehidupan kita akan menjadi satu kehidupan Kristen yang utuh. Dunia tidak menanyakan lagi, ini orang Kristen atau bukan Kristen, tapi hidupnya seperti Yesus. Saudaraku, tidak penting kamu Kristen atau tidak Kristen, bukan Kristen, tetapi hidupmu seperti Kristus. Enggak penting KTP-mu Kristen atau bukan, tetapi hidupmu seperti Yesus hidup. Karena engkau memiliki kesatuan itu. Kesatuan di dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh satu dengan Kristus seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sampai hari ini. Biarlah Tuhan terus tolong kami. Melalui doa-Mu, doa syafaat-Mu Tuhan, yang menginginkan kami satu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami boleh mewujudkan doa-Mu itu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan, dunia ini boleh melihat bahwa Kristus diutus oleh Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita boleh ada di awal bulan. Kita boleh dikembalikan untuk mengingatkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mengingatkan akan kasih dan kemurahannya, akan pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita sekalian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima tubuh dan darahnya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan buat saudara yang sudah dibaptis, ataupun saudara yang sudah mengikuti SMK 1, namun karena pandemi ini belum bisa dilaksanakan baptisan kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dapat diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Jikalau belum, silakan Bapak Ibu untuk bisa mendaftar kepada hamba Tuhan untuk bisa mengikuti SMK 1. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan dan dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami sadar betul atas segala dosa yang kami lakukan. Baik sengaja maupun tidak kami sengaja, mendukakan hati Tuhan. Kami tidak menuruti firman-Mu, kami mengikuti keinginan kami sendiri. Kami salah dan seringkali melanggar perintah Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, ia bersama murid-muridnya, ia mengambil roti kemudian mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah kamu dari roti ini untuk mengingat akan daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu dari cawan ini untuk mengingat akan daku." Kita akan mendengarkan sebuah pujian untuk kita boleh ingat akan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari kita angkat roti ini tinggi ke atas. Roti ini lambang tubuh Tuhan yang sudah dicerahkan bagi kita. Bapa di dalam surga, ketika kami mengangkat roti ini, kami teringat akan tubuh-Mu yang disalibkan bagi kami. Seharusnya kami yang mati binasa, seharusnya kami yang dihukum, tetapi Tuhan yang menanggung hukuman buat kami. Sehingga kami beroleh anugerah, keselamatan, kebebasan, kemerdekaan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau terima roti ini, lambang tubuh Tuhan. Agar kiranya kami selalu diingatkan akan kematian-Mu bagi kami. Dan hidup kami
boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini. Cawan ini lambang darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita. Sampai tetes yang terakhir, Dia berikan darahnya untuk menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat anggur ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Tuhan, kami sesungguhnya malu kepada Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Sejak ketika kami lahir ke dunia ini, kami sudah dikandung oleh dosa. Dan bahkan kehidupan kami tidak bisa lepas dari dosa. Tuhan, tapi darah-Mu yang Kau curahkan di Kalvari bagi kami, menghapus semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga pada hari ini, kami merasakan bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Hidup kami dilayakkan untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima anggur lambang darah Tuhan Yesus ini. Haleluya, amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan perjamuan kudus yang boleh kita ikuti. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus tadi. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan dengan mentransfer ke gereja lokal masing-masing atau dengan scan barcode yang ada di layar. Sebelum memberikan persembahan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan boleh Engkau berikan kami boleh beribadah. Engkau yang masih memberikan setiap kami kesehatan Bapa untuk datang kepadamu. Kami ucap syukur untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan. Allah, sebentar kami mau memberikan Tuhan berkat yang boleh Engkau berikan bagi setiap kami. Kami mau memberi dengan segenap hati kami. Biarlah persembahan ini boleh jadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi
orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau menyaksikan warta berikut ini. Warta Sinode Gereja Kristen Jakarta tanggal 6 Juni tahun 2021. Kelas SMK, saya murid Kristus.
Kelas SMK 3 akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni tahun 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Buah Roh. Pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 3 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan Gereja Kristen Jakarta Jemaat Jembatan 5 memproklamasikan bahwa Saudara Lian Chiliong dan Saudari Xiaofeng telah sah menjadi suami istri yang diberkati Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah warta Sinode GKJ minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini mari kita mau mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh hamba. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, akhir dari ibadah ini, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu, kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan dan bencana, dijauhkan pula engkau dari segala sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan serta pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, ambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.